Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah kembali lagi kita bersama Ibu Liza dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada elemen akhlak. Dalam hal ini yang berjudul Indahnya Saling Menghargai dalam Keberagaman. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan kita dalam menerima ilmu pengetahuan pada hari ini. Baik sayang, semuanya kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, tujuan dari kita belajar di sini agar nantinya anak-anak menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, anak-anak bisa menjadi anak-anak yang mandiri dan anak-anak yang memiliki rasa gotong royong. Capaian dari pembelajaran kita pada elemen akhlak, peserta didik dapat memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala atau sunnatullah. Peserta didik mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan di lingkungan yang lebih luas. Percaya diri, mengungkapkan pendapat pribadi, memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan pentingnya persatuan. Alur tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan di lingkungan yang lebih luas dengan jelas. Yang kedua, peserta didik dapat saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat memunculkan sikap toleransi dengan tepat. Oke, baik anak-anak. Silakan anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, apa yang bisa Ananda simpulkan dari gambar tersebut? Ayo, amati gambarnya. Nah, gambar tersebut menceritakan keragaman yang ada di dunia. Di dunia ini terdapat banyak keragaman. Terdiri dari beraneka ragam negara, warna kulit, tinggi badan. Hal itu merupakan sunnatullah yang harus kita terima dan harus kita syukuri. Nah, di Indonesia juga ada keragaman suku. Nah, sayang, di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Contohnya, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Sunda, ada suku Bugis, ada suku Dayak, dan lain-lain. Hal itu pun merupakan sunnatullah yang tidak bisa kita hindari. Nah, di sini silakan anak-anak amati ada keanekaragaman suku yang terdapat di Indonesia. Ayo amati suku-suku apa saja yang terdapat di Indonesia beserta ada rumah adatnya, bahasa daerahnya, kemudian makanan khas daerahnya. Silakan amati tabel berikut. Nah, ayo tugas selanjutnya silakan anak-anak amati gambar yang Ibu tampilkan ini. Nah, apa di situ yang bisa anak-anak ambil kesimpulan dari gambar itu? Nah, itu merupakan keragaman agama. Di Indonesia juga terdapat banyak agama. Contohnya ada agama Islam, ada agama Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan lain-lain. Nah, ini pun merupakan sunnatullah yang tidak bisa kita hindari. Nah, ayo anak-anak silakan
Amati tabel keanekaragaman agama yang terdapat di Indonesia beserta tempat ibadahnya dan kitab sucinya. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, kitab sucinya juga sama tempat ibadahnya. Silakan amati tabel berikut. Nah, pertanyaannya, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam dari aneka ragam agama, aneka ragam suku, aneka ragam bangsa? Nah, tujuannya adalah agar kita bisa saling mengenal. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat surat ke-49 ayat ke-13 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, anak-anak, setelah kita belajar materi indahnya keberagaman, di sini ada ajaran kebaikan yang bisa kita ambil. Kebaikan selalu diajarkan oleh setiap agama di Indonesia. Apapun agamanya selalu mengajarkan tentang kebaikan. Kemudian, kebaikan dalam Islam disebut juga akhlak mulia. Berbuat baik adalah pokok ajaran Islam. Nah, macam-macam akhlak mulia itu yang pertama ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya sholat. Yang kedua, ada akhlak mulia kepada sesama. Contohnya, bersikap lemah lembut terhadap siapa saja. Yang ketiga, akhlak mulia kepada alam. Contohnya, mengasihi hewan, mengasihi tumbuhan, atau mengasihi ciptaan Allah yang ada di alam ini. Kemudian, kita lihat teladan kebaikan. Marilah kita sebarkan kebaikan kepada semua orang. Jika ada orang terjatuh, ada teman-teman anak-anak terjatuh, tolonglah tanpa melihat agamanya. Jika ada orang tersesat, bantulah tanpa melihat sukunya. Nah, mungkin itulah pelajaran kita hari ini. Ibu harapkan setelah belajar materi ini, anak-anak lebih paham lagi, lebih mengaplikasikan lagi tentang toleransi. Jadi, kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Nah, Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.